Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam literasi. Kembali di program literasi, Gerakan Literasi Sekolah SMP Taruna Bakti, di mana kami SMP Taruna Bakti juga mengikuti tantangan GLN Gadelis Jabar. Di tayangan kali ini, kami ingin menjelaskan bagaimana proses poin literasi, baik itu per kelas maupun per siswa. Kami SMP Taruna Bakti sudah menggunakan atau menjadikan poin literasi sebagai penilaian alat ukur program literasi yang ada di SMP Taruna Bakti, baik itu per kelas maupun juga per siswa. Ada poin literasi kelas, ada juga poin literasi per siswa. Nah, seperti apa? Kita simak tayangan berikut ini. Nah, dalam tayangan ini, para siswa akan menginput kegiatan literasinya sesuai dengan program yang ada di SMP Taruna Bakti. Hari Senin melaksanakan kegiatan membaca kitab suci. Inputnya juga terpisah sendiri. Kemudian Selasa sampai dengan hari Kamis itu kegiatan membaca buku non-pelajaran. Dan hari Jumat itu kegiatannya adalah Jumat Ayo Menulis. Nah, kali ini yang akan dijelaskan adalah di input kegiatan membaca di hari Selasa hingga Kamis. Peserta didik nanti akan mengisi di sini, di link yang sudah disiapkan di Classroom, ya sudah ada di Classroom, jadi peserta didik tinggal klik setiap harinya, ya sesuai dengan program literasi yang sudah kita buat. Anak-anak mengisi nama lengkap di sini, kemudian kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Selanjutnya nomor absen diisi di sini sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Di sini ditulis judul buku yang dibaca, selanjutnya halaman awal yang dibaca berapa, tulis angkanya saja, misalnya 105 misalnya. Kemudian di sini 125, ya, jadi dia tinggal ngitung di sini berapa halaman, ya, misalnya 21 halaman. Kemudian disubmit. Nah, setelah itu, ya, data yang ada di Google Form itu akan kami olah. Kami olah di Excel. Nah, seperti apa? Excel-nya nanti akan seperti ini. Nah, ini data yang ada di Google Form itu akan kita simpan di spreadsheet, di worksheet ini, di Excel. Datanya seperti ini, ya. Data yang masuk tentunya tidak akan berurutan. Jadi, kita harus mengurutkan by kelas, by nomor absen. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Dan kita akan hitung 7A ada berapa siswa yang menginput. Kita gunakan formula di sini. Kita menggunakan CONIF. Ya, CONIF, kemudian kita ambil datanya, kemudian ini kuncinya, 7A. Kemudian terus sampai kelas yang ada, ya, sampai kelas 9F. Selanjutnya ini kita simpan di tabel yang sudah kita siapkan. Nah, setiap harinya kita selalu pindahkan datanya ke sini berdasarkan kelas masing-masing. Di sini ada jumlah siswa, ya, kemudian ada nama kelasnya, dan setiap hari kita input. Nah, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara menghitung poin literasi per kelasnya, kita lihat di sini. Ya, setiap hari ini kita sudah siapkan di sini jumlah, jadi jumlah siswa yang input setiap harinya ini akan berubah-ubah, ya. Kemudian poin literasinya kita akan hitung, ya. Bagaimana rumusnya? Seperti ini, ya. Ini, ya, AA5 berarti jumlah siswa. Jumlah siswa dibagi, ya, dibagi C5. C5-nya adalah, ya, jumlah siswa, ya. Jumlah siswa. Di sini AA5 adalah tadi jumlah keseluruhan
input. Dibagi C5 jumlah siswa dikali jumlah hari yang berjalan. Ini 3 hari, berarti dibagi 3. 3-nya kita simpan di kolom AB, kemudian dikalikan 100. Ya, maka hasilnya adalah 90,48. Kita copy ke bawah. Di sini ada ranking, baik ranking total maupun ranking level. Jadi kelas 7A ini rankingnya ternyata sama di kelas 7, dia kelas secara keseluruhan dia ranking 3, di level kelas 7 juga dia kelas 3. Berbeda dengan kelas 7B misalnya di sini. Ya, kalau total di sini ada 24 kelas, ranking 16, kemudian ranking levelnya di level 7. Nah, kemudian ini direkap. Kita akan rekap seperti ini, ya. Kelas, jumlah siswa, kemudian ini input hari ini, ambil dari sheet yang tadi. Ya, kita copy ke sini, kita ambil datanya langsung plus tabel F5. Ya, tabel ke sini. Ya, tabel sini. Dari tabel sini tadi. Nah, sini F5 yang ini, ya. Hasilnya seperti ini, dapat poinnya. Nah, kemudian kita tambahkan predikat di sini, ya, tambahkan predikat sesuai dengan kategori yang kita siapkan. Kalau misalnya poin literasinya 0 sampai dengan 59, predikatnya C. Kalau 60 sampai dengan 79, predikatnya B. Dan kalau 80 hingga 100, itu predikatnya A. Ini diolah di Excel. Yang di Excel ini biasanya kami potong seperti ini. Ya, seperti ini. Dipotong. Ya. Gitu. Ya, oke. Jadi ini kita ambil, ya, pakai snapping tool, kemudian dikopas, bisa dikopas untuk memberikan laporan kepada kepala sekolah atau grup guru-guru. Ya. Nah, setelah diolah di Excel, datanya, ya, setelah di Excel, data yang ada di sini, ya, data yang ada di detailnya di sini, ya. Nah, ini kami olah, ya, kami ambil, ini diambil, ya, dikopas, kemudian kita masukkan ke website literasi, sehingga hasilnya bisa dilihat di web literasi SMP Taruna Bakti. Seperti apa hasilnya? Kita lihat di webnya. Di webnya adalah seperti ini, ya. Ada input membaca harian, kita lihat, ya. Nah, ini laporan input literasi hari Rabu, tanggal 4 November. Ya, jadi di sini siswa, kemudian guru, wali kelas, kepala sekolah, atau siapapun bisa ngecek di sini. Misalnya kelas 7A. Nih, absen 1 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti absen ke-8 ini tidak input. Atau dia input, tapi batas waktu yang kami tentukan 8.45. Ya, jadi cut off-nya di 8.45. Jadi kalau yang inputnya lebih dari sana, kita tidak olah. Gitu ya. Jadi ini datanya seperti ini. Ya. Nah, dengan adanya laporan seperti ini, tentunya ini menjadi indikator atau alat ukur yang kita gunakan dalam program literasi. Sehingga semuanya terukur, semuanya bisa memotivasi para kelas juga berlomba-lomba untuk mendapatkan poin literasi yang tinggi. Ya, nah, bagaimana dengan poin literasi per kelas? Kita lihat di sini. Ya, poin literasi per kelas bisa dilihat, ya, setelah diolah tuh nanti akan seperti ini. Ya, ini contoh poin literasi bulan Oktober. Di mana bulan Oktober itu ada 19 hari. Ya, nah, siswa ini ternyata hanya 17 kali input, nilainya 89, predikatnya A. Berbeda dengan misalnya Angela nih. Ini jumlah inputnya 19, nilainya 100 karena di bulan Oktober itu ada 19 hari kegiatan belajar mengajar. Dan ini dari kelas 7A sampai dengan kelas 9, ini per kelas.
ada yang kelas 7, kemudian ada yang kelas 8, ada yang kelas 9. Dan ini akan memudahkan para wali kelas untuk menilai bagaimana partisipasi dari peserta didik untuk melaksanakan kegiatan literasi yang ada di SMP Taruna Bakti. Orang tuanya pun juga begitu, bisa ngecek ya apakah putra-putrinya aktif dalam kegiatan literasi atau tidak. Nah, inilah yang ingin disampaikan dalam kegiatan kali ini. Semoga kegiatan yang kita sampaikan, bagaimana menghitung poin literasi, baik itu kelas maupun siswa, itu bisa dilaksanakan juga di sekolah-sekolah lain. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi penjelasan, baik itu untuk guru, kemudian siswa, orang tua, bahkan sekolah-sekolah yang lainnya. Saya Mr. Bams dari tim literasi SMP Taruna Bakti yang juga ikut program tantangan GLN Garulis Jabar. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.